Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Syu'ara, maknanya ayat 61. Falamma taro'a, maka ketika saling melihat sopo al-jam'an, dua golongan, yaitu bala tentara Fir'aun dan kaumnya Nabi Musa, satu dengan yang lain sama melihat. Yang ini menunjukkan bahwa bala tentara Fir'aun sudah sangat dekat sekali dengan kaumnya Nabi Musa. Akhirnya qala berkata siapa ashabu Musa, teman-temannya Musa, artinya orang-orang Bani Israel. Mereka sama mengeluh, sama susah, berkata kepada Nabi Musa, inna sesungguhnya kami ikulamu rokun, niscaya orang-orang yang dikejar, orang-orang yang disusul. Jadi ketika dua golongan, golongannya Bani Israel dan golongannya bala tentaranya Fir'aun sudah saling melihat, yang menunjukkan bahwa bala tentara Fir'aun sudah sangat dekat sekali, maka teman-temannya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel, mereka ini sama kebingungan, sama mengeluh, sama khawatir, sama ketakutan. Mereka berkata kepada Nabi Musa bahwa kami ini adalah orang-orang yang sudah dikejar. Ini sudah sangat dekat sekali. Ini di depan kita ada bala tentara Fir'aun dan sudah tidak ada jalan lagi keluar lagi dari sini. Kita nggak akan mungkin bisa lari lagi karena di depan kita ada laut yang luas. Nah, ini. Qala berkata siapa Nabi Musa, kala jangan begitu. Kalian jangan berkata seperti itu. Jangan pesimis. Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk memberikan keselamatan. Jadi kalla la yudrikuna. Jangan begitu, nggak mungkin mereka akan menyusul kepada kita semuanya. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk menyelamatkan kita semuanya ini. Karena inamai sesungguhnya bersamaku sapa Robbi Tuhanku, saya din akan memberikan petunjuk siapa Allah ini padaku. Jangan khawatir bahwa Tuhanku akan selalu menyertai aku. Tentunya Allah nanti akan memberikan petunjuk kepadaku, memberikan jalan keluar kepadaku. Akhirnya Allah berfirman, Allah menjawab terhadap keluh kesahnya orang Bani Israel. Fa'auha, maka memberi wahyu kami Allah ila Musa, kepada Nabi Musa, an bahwasanya idrib, memukullah engkau, biasoka, dengan tongkat engkau, pukulkanlah al-bahra, pada lautan. Maka pada waktu itu kami Allah memberi wahyu kepada Musa, hei Musa, tongkat yang kamu pegang, yang ada di tangan kamu itu, pukulkanlah ke dalam lautan. Pukulkanlah ke lautan. Akhirnya fangfalako, maka pecah laut? Pecah menjadi jalan. Terbentang menjadi jalan yang kering. Fakana, maka ada siapa kulu firkin setiap pecahan, kataudil azim, sebagaimana gunung al-azim yang besar. Maka pada waktu itu setiap pecahan dengan pukulannya tongkat Nabi Musa pada waktu itu sebagaimana gunung yang besar. Dalam ceritanya waktu itu laut terpecah belah menjadi 12, menjadi jalan yang kering, karena memang pada waktu itu golongannya Nabi Musa terbagi menjadi 12, sehingga masing-masing golongan melewati jalan tersebut.
Wa azlafna dan mendekatkan kami Allah. Wa azlafna dan mendekatkan kami Allah sama di sana, di jalan yang sudah dilewati oleh orang Bani Israel. Allah mendekatkan al-akharin pada orang-orang yang lain. Artinya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan kami Allah mendekatkan orang-orang yang lain, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, mendekatkan ke sana, ke tempat yang sudah dilewati oleh orang-orang Bani Israel. Sehingga pada waktu itu Fir'aun dan bala tentaranya pun juga ikut masuk, ini lewat di jalan yang kering yang telah dilewati oleh orang-orang Bani Israel. Pada waktu itu akhirnya wa anjaina, menyelamatkan kami Allah Musa pada Nabi Musa, waman dan orang ma'ahu bersama Nabi Musa, ajmain semuanya. Pada waktu itu ada 670.000 orang Bani Israel. Kami Allah menyelamatkan Musa dan para pengikutnya, orang-orang Bani Israel semuanya. Suma'aghraqna, kemudian menenggelamkan kami Allah al-akharin pada orang-orang yang lain, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya kami tenggelamkan. Karena jalan yang kering yang mereka lewati akhirnya menjadi kembali seperti semula, menjadi lautan, sehingga menenggelamkan mereka semua. Mereka semua mati. Dan mereka waktu itu hilang juga. Nah, yang Allah selamatkan hanya jasadnya Fir'aun, sebagaimana diterangkan dalam surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi pada waktu itu yang diselamatkan artinya hanya badannya Fir'aun. Waktu itu tidak busuk, awet, jasadnya Fir'aun, sehingga menjadi ayat kekuasaan Allah untuk orang-orang generasi selanjutnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, ceritanya orang Bani Israel itu, opola ayatan, ayat kekuasaan Allah menjadi ibarat untuk orang-orang setelahnya, generasi-generasi berikutnya. Wa makana, dan tidak ada, sopu aktsaruhum, kebanyakan mereka orang-orang kafir, iku mukminin, orang-orang yang beriman. Namun ternyata walaupun banyak cerita yang seperti itu, kebanyakan mereka orang kafir tidak beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, iku lawan niscaya Allah, iku al-aziz, dat yang maha perkasa, yaitu perkasa untuk menyiksa orang-orang kafir. Di dalamnya termasuk menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ar-Rahim, lagi maha kasih sayang. Kasih sayang terhadap orang-orang iman, Nabi Musa dan pengikutnya, yaitu mereka diselamatkan dari tenggelam dan juga diselamatkan dari kejarannya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini bukti bahwa Allah perkasa menyiksa orang kafir dan kasih sayang terhadap orang iman. Watlu, dan membacakanlah engkau Muhammad alaihim, atas mereka orang-orang kafir Quraisy, bacakanlah Naba Ibrahim, pada ceritanya Nabi Ibrahim. Dan Muhammad, kamu berceritalah kepada mereka orang-orang kafir Quraisy tentang ceritanya Nabi Ibrahim. Ketika itu kala berkata siapa Nabi Ibrahim, li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, ma, apakah sesuatu tak budul menyembah kalian. Pada waktu itu Nabi Ibrahim nasihat, bertanya kepada bapak dan kaumnya, kalian semua ini apa yang kalian sembah? Sesuatu apa yang kalian sembah? Ini kalau menjawab mereka bapak dan kaumnya, nak budu, menyembah kami, asnaman, pada beberapa berhala. Fanadzallu, maka menjadi kami, laha, kepada berhala itu, iku akifin, orang-orang yang menetapi.
Mereka kaum dan bapaknya Nabi Ibrahim menjawab bahwa kami ini menyembah beberapa berhala, yang mana kami ini orang-orang yang menetapi pada berhala itu. Kami puja, kami sembah berhala itu. Itulah berhala yang kami sembah. Qala berkata siapa Nabi Ibrahim, hal adakah yasma'unakum, memberikan pendengaran atau mendengar, hal adakah yasma'unakum, mendengar mereka berhala, kum pada kalian, ittada'un, ketika memanggil kalian kepada mereka. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, berhala yang kalian sembah, yang kalian anggap sebagai Tuhan, apakah berhala itu mendengar kepada kalian ketika berhala itu kalian panggil? Mendengar enggak kira-kira kalau berhala itu kamu panggil? Au yang fa'unakum, atau memberi manfaat siapa berhala kum pada kalian? Apakah berhala itu bisa memberikan manfaat kepada kalian andai kata berhala itu kalian sembah? Au yadurun, atau kebalikannya, atau memberi kemalatan, mudzarat, memberikan bahaya mereka berhala. Atau kebalikannya, apakah berhala itu bisa membahayakan kepada kalian andai kata berhala itu tidak kalian sembah? Kira-kira bagaimana kalau itu memang berhala itu sebagai Tuhan, bisa nggak memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat? Qalu, berkata mereka berhala. Mohon maaf, qalu berkata mereka kaum. Kaumnya menjawab, bal balik wajadna, menjumpai kami aba'ana, pada bapak-bapak kami, kadzalika, demikian itu menyembah, yaf'alun, sama mengerjakan mereka. Wah, kalau masalah itu saya nggak tahu. Yang jelas kami ini menyembah berhala ini ya mengikuti kakek moyang kami. Ya inilah agama kakek moyang kami. Sama menyembah pada berhala. Sebagaimana kami sekarang ini. Ini yang penting kami dalam menetapi agama yang mengikuti adat kakek moyang kami. Masalah memberikan manfaat mudarat itu saya tidak tahu. Ini. Qala, berkata siapa Nabi Ibrahim, afara'aitum, adakah melihat kalian, ma pada apa-apa berhala antum kalian, ma pada apa-apa berhala kuntum yang telah ada kalian, ikut ta'budun menyembah kalian, antum kalian, wa aba'ukum, dan bapak-bapak kalian, al-qadamun yang dahulu. Coba saya tanya, menurut pendapat kalian bagaimana? Berhala-berhala yang sudah kalian sembah dan disembah oleh bapak-bapak kalian dahulu, coba saya tanya. Ini, apakah ada manfaatnya? Apakah bisa mendatangkan mudarat? Saya tanya. Sekarang bagaimana? Fa'inahum, maka sesungguhnya mereka berhala, iku aduun, musuh li bagiku. Ketahuilah, para berhalamu yang kalian sembah itu adalah menjadi musuh saya. Maka saya tentunya tidak akan mungkin mau menyembah kepada berhala kalian. Illa, kecuali Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Jadi mereka berhala adalah musuh bagi saya. Maka saya tidak mau menyembah mereka. Berhala-berhalamu. Karena apa? Berhalamu nggak mendatangkan manfaat maupun mudarat. Kecuali, artinya akan tetapi, saya akan menyembah Tuhan alam semesta. Karena apa? Tuhan alam semesta itu alladzi zat khalaqani, telah menciptakan siapa zat, siapa Allah ni padaku. Fahuwa, maka Allah iku yahdin, memberikan petunjuk siapa Allah ni padaku. Waladzi, dan zat, wa dia Allah, iku yut'imuni, memberi makan siapa Allah ni padaku. Wa yaskin, dan memberi minum siapa Allah ni padaku. Wa idza marirtu, dan ketika sakit aku, pada saat saya sakit, fahuwa, maka Allah iku yasfin, menyembuhkan siapa Allah ni padaku. Waladzi, dan zat Allah itu yumituni, mematikan siapa Allah ni padaku. Sumayuhyin,
kemudian menghidupkan siapa Allah ini padaku. Karena apa? Allah Tuhanku yang aku sembah. Ini Allah itu ya yang menciptakan aku. Allah lah yang menciptakan aku, lalu Allah memberikan petunjuk kepadaku. Dan Allah lah yang memberi makan kepadaku, juga yang telah memberikan minum kepadaku. Bahkan ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan kepadaku. Dan Allah juga kuasa mematikan aku. Allah lah yang akan mematikan aku. Kemudian Allah lah yang akan menghidup kembalikan aku. Allah akan menghidupkan aku kembali besok di hari kiamat. Nah ini. Sementara berhalamu itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Maka saya nggak akan mungkin menyembah berhalamu. Yang aku sembah Allah yang bisa kuasa segala-galanya. Ini. Waladzi zat atau amu, berharap aku ayyaghfira apabila mengampuni siapa Allah li padaku. Khotiati pada kesalahan-kesalahanku. Yaumaddin pada harinya agama. Artinya pada hari pembalasan besok di hari kiamat. Dan kepada Allah lah aku berharap agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahanku besok pada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat, yang mana Allah akan membalas semua amalan makhluk. Yang baik maka akan dimasukkan ke dalam surga, yang beramal jelek maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Allah akan membalas semuanya itu tadi. Saya minta besok hari kiamat, pada hari kiamat Allah mengampuni pada kesalahan-kesalahanku. Rabbi wahai Tuhanku, hab semoga memberi engkau li untukku hukman pada hukum, artinya ilmu. Ya Allah, berilah aku ilmu, berilah aku ilmu. Wa alhiqni dan menyusulkanlah engkau Allah ni padaku bisolihin dengan orang-orang yang soleh, yaitu para nabi sebelumnya di dalam surga. Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku ilmu, berilah aku hukum, maksudnya ilmu, dan susulkanlah aku, matikanlah aku masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh, yaitu para nabi sebelumnya. Waja'al dan semoga menjadikan engkau li untukku lisana sidqin pada lisan yang jujur, artinya mendapatkan sanjungan yang baik, menjadi kenangan sepanjang masa fil akhirin, di dalam orang-orang yang akhir, pada generasi-generasi selanjutnya. Dan ya Allah, aku mohon jadikanlah aku menjadi lesan yang jujur, ucapan contoh yang baik yang selalu menjadi kenangan bagi kaum-kaum setelah saya. Jadi pembicaraan yang baik, contoh yang baik sepanjang masa. Waj'alni dan semoga menjadikan engkau Allah ni padaku min warasati jahannam, saya ulangi, min warasati jannatin naim, dari orang yang mewaris surga yang nikmat. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewaris surga yang nikmat, termasuk penghuni surga. Waghfir dan semoga mengampuni engkau Allah li abi untuk bapakku. Dan aku mohon ya Allah, ampunilah bapakku, karena inausunya bapak iku kana ada siapa bapak iku minadhdallin, dari orang-orang yang sesat. Karena bapak saya ini termasuk golongan orang-orang yang sesat. Dalam ayat 86 ini Nabi Ibrahim berdoa seperti ini karena sudah terlanjur janji.
Ini ingin mendoakan kepada bapaknya. Namun setelah mengetahui dengan jelas ternyata bapaknya mati dalam keadaan kafir, bahkan menjadi musuh Allah, sebagaimana diterangkan dalam surat Tobat ayat 114, maka pada waktu itulah Nabi Ibrahim berhenti, tidak mau lagi mendoakan pengampunan kepada bapaknya. Karena mendoakan pengampunan kepada bapaknya yang kafir gak ada gunanya. Kekafiran ini penghalang. Gak mungkin orang kafir mendapatkan pengampunan. Ini gak ada pengampunan. Pasti namanya orang kafir masuk ke dalam neraka. Nah, dan doa pengampunan yang terlanjur diucapkan oleh Nabi Ibrahim ini merupakan perbuatan Nabi Ibrahim yang tidak bisa dicontoh. Sebagaimana diterangkan dalam surat Muntahinah ayat 4, itu dijelaskan bahwa ucapan Nabi Ibrahim itulah ucapan yang tidak bisa dicontoh. Sehingga akhirnya pada surat At-Taubah ayat 113 ditegaskan larangan mutlak mendoakan pengampunan kepada keluarganya, bapaknya yang dalam keadaan masih kafir. Yang diperbolehkan yaitu keluarganya yang masih kafir, yang belum iman, ya didoakan agar mendapatkan petunjuk. Usaha secara batinnya, secara lahirnya ya diajak, diamar ma'rufi, sehingga bisa menjadi orang iman, mendapatkan hidayah, bisa menetapi agama Islam. Wala tuhzini, dan jangan menghinakan engkau Allah ni padaku, yauma yub'atsun, pada harinya dibangkitkan mereka. Dan ya Allah, janganlah engkau menjadikan saya orang yang hina, janganlah engkau menghinakan saya pada hari kiamat saat mereka orang-orang kafir dibangkitkan. Jangan sampai saya menjadi orang yang hina. Yang mana pada hari kiamat itu yaumala yang fa'u, pada harinya tidak bermanfaat opo malun harta, wala dan tidak banuna beberapa anak, kalau keadaan kafir. Ini yang mana hari kiamat itu adalah hari yang harta itu tidak ada manfaatnya. Kalau Nabi menyabdakan bahwa di sana la dinaro wala dirham, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Harta itu nggak ada gunanya. Walaupun punya harta emas sepenuh dunia pun, bahkan 2 kali lipat dunia, di sana tidak ada manfaatnya. Nggak akan bisa menyelamatkan dari api neraka. Namun siapa yang punya kekayaan sebanyak itu? Nggak ada. Ini umpama punya harta kekayaan emas seluruh dunia, 2 kali lipat dunia pun nggak ada gunanya di sana. Yang diperlukan sana adalah amal baik, bukan harta dunia. Dan juga anak pun juga nggak manfaat kalau dalam keadaan kafir. Anak yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa mengangkat derajatnya kedua orang tua kalau anak itu iman dan amalnya banyak. Bahkan anak yang selalu mendoakan ampunan kepada orang tuanya itu bisa mengangkat derajatnya. Ini andai kata orang tuanya derajatnya di bawah, anaknya di atas, sesama orang iman, maka orang tua yang derajatnya di bawah diangkat oleh anaknya ke derajatnya anak yang lebih tinggi di surga. Ini kalau iman, kalau kafir maka nggak ada gunanya. Nah ini pada hari kiamat bahkan masing-masing ini dalam ayat yang lain surat Abasa ini punya kesibukan sendiri-sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Nah, ini ilah kecuali yang bisa mendatangkan manfaat harta dan anak, man orang ata yang datang siapa orang Allah pada Allah biqalbin dengan hati salimin yang selamat. Kecuali harta anak itu bermanfaat, orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu orang iman.
Selamat hatinya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Ini, bersih hatinya dari syirik, bersih dari kemunafikan. Maka orang iman itu akan bermanfaat. Wa uslifat, dan didekatkan opo al jannatu, surga, lil mutakin, untuk orang-orang yang takwa. Dan pada waktu itu, pada hari kiamat, surga itu didekatkan untuk orang-orang yang takwa. Sehingga orang yang takwa masuklah mereka ke dalam surga. Sebaliknya, waburizat, dan diperlihatkan, ditunjukkan opo al jahimu, neraka jahim, lil gawin, bagi orang-orang yang sesat, artinya orang-orang kafir. Sebaliknya, orang yang sesat di waktu di dunia, yaitu orang-orang kafir, besok di hari kiamat mereka ditunjukkan neraka jahim. Bahkan dalam hadisnya, saat mereka meninggal dunia di alam barzah, di kuburannya, ini sudah diperlihatkan nerakanya. Ini besok tempat kamu. Pada hari kiamat mereka digiring ke neraka jahim. Wakilah, dan dikatakan, mereka ditanya, lahum, kepada mereka orang-orang yang sesat, orang-orang kafir, ainama, di mana sesuatu, artinya berhala, kuntum, yang telah ada kalian, ikut tak budun, menyembah kalian, min dunilah, dari selain Allah. Lalu mereka saat itu ditanya, sekarang mana berhala kalian yang kalian sembah selain Allah, yang kalian anggap sebagai Tuhan? Hal yang surunakum, adakah bisa memberikan pertolongan mereka berhala kum, pada kalian? Bisa nggak sekarang berhala-berhala memberikan pertolongan kalian untuk menolak siksaan yang akan menimpa kepada kalian ini? Au yantansirun, atau menolong mereka, atau mampukah berhala kalian itu menolong dirinya untuk menolak siksaan yang akan menimpa kepada diri mereka sendiri? Apakah mampu? Sekarang mana? Akhirnya fakubukibu, maka dijatuhkan mereka berhala, fiha, di dalam neraka. Hum, mereka berhala, wal ghawun, dan orang-orang yang sesat, orang-orang kafir yang menyembahnya. Wa junudu iblis, dan juga bala tentaranya iblis, ajma'un, semuanya. Nah, ini akhirnya pada waktu itu mereka berhala dijatuhkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat, bersama orang-orang yang menyembah kepadanya. Bahkan juga bala tentara iblis, semuanya juga dimasukkan ke dalam neraka. Inilah bahwa berhala yang disembah di dunia selain Allah itu sedikit pun tidak ada manfaatnya. Qalu, berkata mereka orang kafir, wahum, dan mereka orang kafir, via, di dalam neraka, iku yahtasimun, sama bertengkar mereka. Mereka sama bertengkar dengan berhalanya. Taullah, demi Allah, ucapannya orang kafir, in, sesungguhnya kelakuan, kuna, ada kami di waktu di dunia, iku lafi dzolalin, niscaya di dalam sesat, mubinin, yang jelas. Yaitu ketika di dunia, nusawwikum, menyekutukan kami, menyamakan kami, bikum, dengan kalian, kum, pada kalian, nusawwikum, menyekutukan kami, kum, pada kalian berhala, birabbil alamin, dengan Allah, Tuhan alam semesta. Wa ma'adzolana, dan tidak menyesatkan, nah, pada kami, sopo ilal mujrimun, kecuali orang-orang yang berdosa, yaitu iblis dan anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil. Karena Qabilah yang memberikan contoh jelek, pertama kali membunuh kepada saudaranya yang bernama Habil.
Maka dari itu sekarang famalana, maka tidak ada lana bagi kami min syafi'in, dari orang-orang yang menolong. Wala, dan tidak ada sodikin family, hamimim, yang sangat dekat untuk menolong kami. Maka dari itu falaula anna lana, maka seandainya sesungguhnya bagi kami opo karotan, kembali ke dunia, fanakuna, maka ada kami iku minal mukminin, dari golongannya orang-orang yang beriman. Ini merupakan kata-kata penyesalan dari orang kafir pada saat di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat orang-orang kafir ini sama bertengkar dengan berhalanya di neraka. Sama berargumen mulut, bertengkar, saling menyalahkan antara orang kafir dengan berhalanya. Mereka orang kafir berkata, demi Allah, bahwa kami dulu di dunia ini di dalam sesat yang jelas. Yaitu sesatnya kami menyekutukan kalian, menganggap sama kalian dengan Allah, Tuhan alam semesta. Padahal kalian hanya berhala. Kalian tak anggap sama sebagai Tuhan. Saya gunakan untuk menyekutukan Allah, Tuhan alam semesta. Ini. Dan pada waktu itu kami menjadi sesat seperti ini. Jauh dari petunjuk yang benar. Ini yang menyesatkan yaitu orang-orang yang berdosa. Yaitu iblis yang menyesatkan kami. Juga termasuk anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil. Karena Qabil lah yang memberikan contoh jelek di dalam masalah pembunuhan. Pertama kalinya manusia yang membunuh. Waktu itu Qabil membunuh saudaranya yang bernama Habil. Maka sekarang ini tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kami. Juga tidak ada lagi famili yang sangat dekat untuk menolong kami. Maka dari itu, apakah ada? Apakah ya bisa? Umpama kami kembali lagi ke dunia. Lalu kami akan menjadi golongan orang-orang yang beriman. Ini, apa ya ada? Ya jawabnya ya nggak ada. Karena hidup di dunia itu ya sekali, nggak bisa mungkin terulang kembali. Maka inilah penyesalan yang tidak ada habisnya. Maka dari itu, saudara sekalian, mari kita yang oleh Allah diqadar menjadi orang Islam, menjadi orang iman, usaha menjaga semaksimal mungkin hidayah, petunjuk Islam yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Karena inilah sesuatu yang sangat berharga yang harus kita jaga. Jangan sampai kita terpengaruh sehingga menjadi orang kafir sebagaimana penyesalan orang kafir ketika sudah di neraka. Itu penyesalan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, cerita semuanya tadi, cerita kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Musa, sampai bab masalah neraka, semuanya ini opola ayatan, ayat menjadi ayat ini, ayat suri tauladan, ayat peringatan. Jadi semua cerita-cerita tersebut di atas menceritakan Nabi Ibrahim, Nabi Musa bersama kaumnya, bahkan tentang cerita-cerita penyesalan ahli neraka, itu jadi ayat. Ayat teladan, ayat peringatan bagi orang yang beriman. Sebenarnya itu semua cukup untuk bisa menjadi landasan untuk menjadi orang iman. Namun wa makana, dan tidak ada sopo aksaruhum, kebanyakan mereka orang kafir, iku mukminin, orang-orang yang beriman. Namun sayang, kebanyakan orang kafir itu tidak beriman.
Wa inna rabbaka dan sesungguhnya Tuhan kau Muhammad lauwa niscaya Allah iku al-aziz dat yang maha perkasa ar-rahim lagi maha menyayangi. Kadzabat telah mendustakan sapa kaum Nuhin kaumnya Nabi Nuh. Mendustakan al-mursalin pada orang-orang yang diutus, yaitu Nabi Nuh. Ketika itu qala berkata lahum kepada mereka kaum sapa akhum saudaranya mereka kaum, yaitu Nuhun Nabi Nuh. Ini nasihat Nabi Nuh, ala tatakun, adakah tidak takwa kalian? Apakah kalian tidak bertakwa menjadi orang iman? Ini kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan kepada utusan Nabi Nuh. Waktu itu Nabi Nuh yang masih merupakan saudara mereka kaum memberikan nasihat kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ya takwalah kalian. Karena apa? Ini sesungguhnya aku lakum untuk kalian iku rasulun seorang utusan aminun yang bisa dipercaya. Saya ini utusan yang bisa dipercaya untuk kalian. Dipercaya untuk menyampaikan risalah yang aku diutus. Ini risalah Allah, aturan-aturan dari Allah yang Allah telah memberikan mandat kepadaku untuk menyampaikannya kepada kalian. Maka dari itu fataku, maka takutlah kalian Allah pada Allah. Wa atiuni, dan taatlah kalian padaku. Maka kalian takutlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ikutilah aku. Wa ma as'alukum, dan tidak minta aku kepada kalian alih atas menyampaikan risalah min ajri dari opah. Karena in ajriya tidak ada opahku illa kecuali ala rabbil alamin, atas Tuhan alam semesta. Dan saya dalam menyampaikan risalah kepada kalian ini sedikit pun saya nggak minta opah. Opah saya ini yang nanggung Allah. Allah Tuhan alam semesta. Maka tidak perlu kalian memikirkan opah kepada saya. Ini, karena ini saya menjalankan tugas sebagai kewajiban, sebagai utusan kepada kalian. Fataku, maka takutlah kalian Allah pada Allah. Wa atiuni, dan taatlah kalian padaku. Maka dari itu kalian taatlah, takutlah kepada Allah dan taatilah aku. Kalau berkata mereka kaumnya menjawab, anu minu laka wattaba'akal ardalun. Anu minu, adakah beriman kami laka kepada engkau Nuh, wattaba'aka, dan sedangkan pengikut engkau iku ardalun, orang-orang yang hina. Lalu kaumnya sama menjawab, apakah kami percaya kepada kamu wahai Nuh, sedangkan pengikut kamu yang ngikuti kamu itu orang-orang yang hina, orang yang miskin, gembel, orang yang melarat, dalam sekolahnya ya tidak tinggi sekolahnya. Ada istilah guyonannya SDTT, sekolah dasar tidak tamat, status sosialnya rendah. Masa kami percaya kepada kamu wahai Nuh? Qala, menjawab siapa Nabi Nuh, wa ma ilmi, ada dua makna. Ma-nya yang pertama adalah istifham, kalimat pertanyaan. Wa ma, dan apakah ilmi, ilmuku, pengetahuanku, bima, dengan apa-apa, kanu yang telah ada mereka pengikut, iku ya'malun, beramal mereka. Artinya, bagaimana saya tahu dengan apa yang mereka lakukan? Artinya saya nggak tahu. Itu bukan urusan saya di dalam masalah status sosialnya. Mereka itu apa orang miskin, orang yang kurang cerdas, atau bagaimana rendah, itu bukan tugas saya. Saya nggak tahu. Yang penting mereka mau iman, ngikuti saya, ya aku terima. Ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya ma adalah manafi, maknanya tidak. Nah ini, wa ma ilmi, dan tidak ilmuku, artinya saya tidak tahu, bima dengan apa-apa, kanu yang telah ada mereka, iku ya'malun, beramal mereka. Jadi saya tidak tahu bahwa mereka, orang-orang yang kalian anggap orang yang hina, status sosialnya, justru merekalah orang-orang yang mau beriman. Justru mereka seperti itulah yang mau beriman. Nah ini status sosial itu bukan standar urusan saya. Yang penting mau ikut saya, ya aku terima. Ikut ngaji saya, ya aku ajar. Daripada orang kaya raya dikasih petunjuk, nggak nerima. In hisabuhum, tidak ada hisapan mereka, mereka para pengikut saya, illa kecuali ala Rabbi, atas Tuhanku. Lau tas'urun, seandainya mengetahui kalian, seandainya merasa kalian, tentunya kalian tidak mencaci maki kepada mereka. Akan tetapi hisapan saya ulangi, akan tetapi hisapan mereka, urusan mereka para pengikut saya itu Allah itu. Yang hisab Allah, urusan Allah. Mereka beramal apa, urusannya Allah. Seandainya kalian tahu tentang hal itu urusan Allah, bukan urusan saya, maka tentunya kalian tidak mencaci maki mereka. Ini jangan sampai hanya karena status sosial orang miskin, kalian jadikan bahan caci makian. Namun ternyata orang yang miskin mau percaya kepada saya, mau iman kepada saya, ya aku terima. Ini, yang penting mau ngikuti saya. Wa ma'ana, dan tidak ada aku iku bitoridil mu'minin, dengan orang yang menolak orang-orang yang beriman. Dan saya tidak akan mungkin menolak orang-orang yang beriman. Yang penting mau iman, status sosialnya kayak apa, itu bukan jadi ukuran. Yang penting mau iman, mau nerima. Ini, in ana, tidak ada aku, illa kecuali nadhirun, orang yang menakut-nakuti, mubinun, yang jelas. Sedangkan kewajiban saya adalah seorang rasul, seorang utusan, yang tugasnya memberi kabar takut yang jelas. Siapa yang kafir, siapa yang nggak percaya, maka merekalah yang akan diancam dengan siksaan neraka. Sosial itu bukan urusan saya. Qalu, menjawab mereka kaum, dinasihati oleh Nabi Nuh seperti itu, mereka tambah marah, mereka tambah emosi. Kaumnya berkata, la illam tantahi, niscaya jika tidak berhenti engkau, kamu tidak berhenti dari ucapan kamu kepada kami, memanas-manasi kami, ngajak kami amar ma'ruf kepada kami, ya nukuhenoh, aja kamu nggak mau berhenti, oh latakunanna, niscaya ada sungguh engkau, iku minal marjumin, dari golongan orang-orang yang diranjam. Artinya dilempari batu sampai mati. Ternyata kaumnya Nabi Nuh emosi. Ini, Nuh, kalau kamu nggak mau berhenti dari ajakan kamu, ngomel nasihat begitu kepada kami, kamu nggak mau berhenti, kamu nanti akan saya ranjam, kamu nanti kamu akan saya bunuh, saya lempari batu sampai mati kamu, kalau kamu tetap seperti itu. Akhirnya, singkat ceritanya, Nabi Nuh deblek menghadapi kaumnya yang seperti itu, diajak beriman, ternyata nggak mau beriman. Bahkan pengikut Nabi Nuh tidak tabah lagi.
dalam ceritanya hanya 80 orang. Padahal saat itu Nabi Nuh sudah amar ma'ruf kepada kaumnya kurang lebih 950 tahun. Ternyata pengikutnya hanya 80 orang. Nggak tambah lagi. Ini. Karena sudah jelas pengikut Nabi Nuh ini udah nggak tambah lagi dan Nabi Nuh sudah deblek menghadapi mereka. Akhirnya kola berdoa siapa Nabi Nuh. Mengeluh kepada Allah. Rabbi wahai Tuhanku. Inna qaumi sesungguhnya kaumku. Iku kadzabuni. Telah mendustakan mereka nih padaku. Ya Allah, kaum saya telah mendustakan kepada saya. Mereka sudah tidak mungkin lagi beriman. Maka dari itu faftah, maka semoga membuka engkau, artinya menghukumi engkau. Baini di antaraku, wa bainaum dan di antara mereka kaum. Fatkan dengan bukaan, hukum, wanat jini dan semoga menyelamatkan engkau. Ni padaku. Waman dan orang, ma'i bersamaku minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Akhirnya karena sudah mentok usaha Nabi Nuh untuk amar ma'ruf, mengajak beriman kepada mereka kaum, dan ternyata pengikut-pengikut Nabi Nuh juga tidak bertambah. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, kaumku mereka ini telah mendustakan kepadaku, sudah tidak percaya lagi padaku. Maka aku mohon ya Allah, hukumilah antara saya dan mereka kaum. Segeralah ya Allah, siksalah mereka semua ya Allah. Kaum saya yang sudah nggak mau iman, berilah mereka siksaan. Dan selamatkanlah saya dan para pengikut saya yang beriman. Orang-orang yang beriman bersama saya, selamatkan ya Allah. Akhirnya pada waktu itu Allah menjawab, mengabulkan doanya Nabi Nuh. Jadi Allah berfirman, fa'anjaina, maka menyelamatkan kami Allah hu pada Nabi Nuh. Waman dan orang mau bersama Nabi Nuh fil fulki di dalam perahu al-mashkun yang dipenuhi. Dipenuhi oleh penumpang. Ini. Summa auraqna, kemudian menenggelamkan kami Allah. Ba'du setelah itu. Setelah Nabi Nuh diselamatkan, sudah naik perahu dan kaumnya yang beriman, Allah menenggelamkan al-bakin pada orang-orang yang tertinggal, yang tidak naik perahu, yaitu orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh. Bahkan juga ada istrinya Nabi Nuh sendiri yang bernama Wahilah, dan putra Nabi Nuh yang bernama Kan'am, yang waktu itu diajak naik perahu tidak mau, juga ikut tenggelam. Akhirnya Allah menjawab, mengabulkan permintaan doa dari Nabi Nuh, yaitu kami Allah menyelamatkan Nabi Nuh bersama kaumnya yang beriman, yaitu ada 80 orang di dalam perahu yang dipenuhi. Waktu itu perahu itu ya dipenuhi manusia, dipenuhi oleh hewan dan bangsa burung. Waktu itu dalam ceritanya perahunya Nabi Nuh ini ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat. Yang tingkat bawah ini dihuni oleh makhluk hewan-hewan, oleh hewan-hewan yang darat, hewan-hewan liar. Hewan liar, hewan buas itu ada di bawah. Yang di tengah adalah manusia. Nabi Nuh bersama 3 putranya dan juga 80 orang pengikut yang beriman. Adapun yang di atas sendiri, ini hewan bagian burung-burungan. Semua segala burung itu berada di lantai atas. Kemudian setelah itu, orang-orang yang tersisa, yang tidak naik ke dalam perahu, mereka semuanya kami tenggelamkan sehingga mereka mati. Bahkan ceritanya banjirnya selama 6 bulan 150 hari. Maka nggak mungkin orang itu bisa selamat
karena banjir seluruh dunia. Yang selamat ya hanya Nabi Nuh, anaknya 3 dengan pengikutnya 80 orang. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu ceritanya Nabi Nuh, kaumnya ditenggelamkan karena kekafirannya. Opola ayatan, ayat peringatan. Itu ayat peringatan, baca bisa jadi ibarah itu. Ini contoh, itulah akibat orang-orang yang kafir. Wa makana, dan tidak ada sapa aksarum, kebanyakan mereka orang kafir, iku mukminin, orang-orang yang beriman. Namun memang kebanyakan orang kafir itu tidak mau beriman. Wa inna rabbaka, dan sunya Tuhan kaum Muhammad, iku lahuwa, niscaya Allah, iku al-aziz, dat yang maha perkasa, ar-rahim, lagi maha menyayangi. Kadzdzaba, telah mendustakan sapa Adun, kaum Ad. Nabinya adalah Nabi Hud. Al-mursalin, pada orang-orang yang diutus, yaitu Nabi Hud itu sendiri. Kenapa kok dikatakan orang-orang yang diutus? Karena pada hakikatnya mendustakan seorang nabi sama dengan mendustakan semua rasul. Karena semua rasul itu yang ngangkat Allah. Lah kok nggak dipercaya? Walaupun hanya Nabi Nuh, itu sama dengan mendustakan rasul yang lain. Ketika itu qala, berkata lahum, kepada mereka kaum, sapa akhuhum, saudara mereka, yaitu Hudun, Nabi Hud. Waktu itu Nabi Hud nasihat kepada mereka kaum, yang mana Nabi Hud itu masih ada hubungan persaudaraan, keturunan nasab dari kaum Ad itu sendiri, masih golongannya kaum Ad sendiri. Nabi Hud nasihat, ala tatakun, adakah tidak takwa kalian? Ya takwalah kalian. Karena ini sesungguhnya aku lakum, untuk kalian, iku rasulun, seorang utusan, aminun, yang bisa dipercaya. Saya ini adalah utusan kalian yang bisa dipercaya. Maka dari itu fattaku, maka takutlah kalian Allah pada Allah. Wa atiuni, dan taatlah kalian padaku. Takwalah kepada Allah dengan taat kepadaku. Wa ma as'alukum, dan tidak minta aku kepada kalian, alai, atas ma, menyampaikan risalah, min ajrin, dari opah. Saya menyampaikan risalah kepada kalian ini enggak minta opah sedikit pun. Karena apa? In ajriya, tidak ada opahku, illa, kecuali ala rabbil alamin, atas Tuhan alam semesta. Yang nanggung opah saya adalah Allah, Tuhan alam semesta. Allah yang nanti mencukupi saya rezekinya. Allah yang akan mencukupi. Atabnuna, adakah membangun kalian? Kalian bikuliriin, pada tiap-tiap tanah yang tinggi, daerah perbukitan, ayatan pada tanda, maksudnya bangunan-bangunan. Tak basun, sama bermain kalian. Artinya mengganggu, menghina kepada orang-orang iman yang lewat di depan kalian. Bahkan watan khizun, watat takhizun, dan mengambil kalian masoni'a, pada beberapa bangunan, beberapa karya bangunan yang megah, istana-istana. La'alakum, agar kalian ikut takhludun, kekal kalian. Artinya agar kalian tidak mati, aman, tenang dari bahaya siksaan. Nabi Hud mengingatkan kepada mereka kaumnya, apakah kalian membangun suatu bangunan pada tiap-tiap tempat perbukitan? Kamu bangun dengan beberapa bangunan yang kalian gunakan untuk menghina orang-orang iman yang lewat di depan kalian. Buat suatu monumen untuk jadikan tempat penghinaan orang iman yang lewat di depan kalian. Bahkan kalian membuat beberapa bangunan yang megah, bagaikan istana. Kalian buat hasil karya, pekerjaan yang luar biasa, dengan tujuan agar kalian kekal
hidup di dunia. Biar kalian tidak mati, bisa berlindung dari bangunan kalian, aman, tenang dari bahaya, dari siksaan. Apa begitu? Apa begitu maksud kalian membuat semuanya itu? Wa idza bastatum, dan ketika memukul kalian atau menyiksa kalian kepada orang iman yang lemah, bastatum, maka memukul kalian atau menyiksa kalian, jabarin, dengan orang-orang yang memaksa. Fattaku, maka takutlah kalian Allah, kepada Allah, jangan melakukan perbuatan itu. Wa atiuni, dan taatlah kalian kepadaku. Dan kalian suka memukul kepada orang iman yang lemah, bahkan membunuhnya. Dalam memukul kalian bagaikan mukulnya orang-orang yang memaksa, orang yang sombong. Jadi kalau menyiksa, memukul orang iman, dalam memukulnya kayak hewan. Dipukul dengan cambuk, dengan pedang, yang tanpa punya belas kasihan sama sekali. Nggak ada peri kemanusiaan sama sekali. Kayak hewan. Apa kalian begitu? Menindas orang-orang iman yang lemah. Seperti itukah perbuatan kalian? Maka kalian takutlah kepada Allah. Jangan melakukan perbuatan itu. Berhentilah dari perbuatan kalian seperti itu. Dan kalian taatlah kepadaku. Jangan terus melakukan seperti itu. Wattaku, dan takutlah kalian, alladzi, pada zat, pada Allah, amadakum, telah menolong siapa Allah, artinya telah memberikan nikmat siapa Allah, kum, pada kalian, bima, dengan apa-apa, taklamun, yang mengetahui kalian, yaitu amadakum, menolong siapa Allah, kum, pada kalian, bi'an amin, dengan beberapa ternak, wabanin, dan beberapa anak, wajannatin, dan beberapa kebun, wa uyunin, dan beberapa mata air. Namun ini sesungguhnya aku, iku akhafu, khawatir aku, alaikum, atas kalian, saya khawatir, azab yaumin, pada siksaan hari, azimin, yang agung. Dan kalian, wahai kaumku, takutlah kepada Allah. Allah adalah zat yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kalian, yang telah kalian ketahui. Kalian rasakan, kalian nikmati. Yaitu termasuk Allah memberikan nikmat kepada kalian, memberikan pertolongan kepada kalian dengan adanya beberapa ternak. Kalian banyak, punya ternak yang banyak. Dan beberapa anak. Bahkan dari segi postur tubuh kalian ini berbeda. Orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, dan punya kekuatan yang luar biasa. Ini. Dan juga Allah ngasih beberapa kebun, mata air, beberapa sungai. Ini, melimpah ruah hasilnya. Namun ketahuilah, dengan itu semua, saya khawatir, kalau kalian nanti tertimpa siksaan hari yang agung. Kalau kalian tidak beriman. Saya khawatir kalau kalian seperti itu sombong, nggak mau beriman, saya khawatir nanti kalian tertimpa siksaan hari yang agung. Kena siksaan di waktu hari kiamat nanti. Qalu, berkata mereka kaum Ad. Kaum Ad berkata, sawaun, sama saja maksudnya. Alaina, atas kami. Awa'atta, adakah nasihat kamu Hud? Am lam takun, adakah tidak ada kamu?
iku minal wa'idin, dari orang-orang yang nasihat. Ternyata kaum Ad menjawab kepada Nabi Hud, "Hei Hud, percuma saja kamu Hud. Sama saja kamu mau nasihat atau tidak nasihat, saya tidak percaya kepada kamu." Ini capek-capek kamu ngomong, alah, saya nggak percaya. In hadza, tidak ada ini ajakan kamu, illa kecuali khuluqul awalin, beberapa agamanya orang-orang dahulu. Ini dongeng orang dulu ini. Karena apa ajakan kamu ini? Ajakan hanya menyembah pada satu Tuhan, hanya kepada Allah ini agamanya orang-orang dulu, itu dongeng. Realita kenyataannya ya nggak seperti itu nyatanya. Nah ini, sejak dulu kakek moyang saya namanya Tuhan, berhala banyak. Lah kamu kok cuma satu? Itu dongeng nih. Ini dongeng saja agama orang dulu ini. Saya nggak percaya. Wa manahnu, dan tidak ada kami iku bimu'adzabin, dengan orang-orang yang disiksa. Dan kami nggak mungkin lah kena siksaan. Kami orangnya besar, tinggi besar, bangunan kami megah. Nah ini ada aman dah. Nggak mungkin kami dapat siksaan. Akhirnya fakadzabuh, maka mendustakan mereka kaum pada Nabi Hud. Akhirnya mereka tetap mendustakan kepada Nabi Hud. Akhirnya apa? Fa'ahlaknahum, maka merusak kami Allah hum, pada mereka kaum. Nah, ini akhirnya di dunianya, ya, karena mereka mendustakan kepada utusannya Nabi Hud, kami Allah merusak mereka semuanya. Di dunianya dirusak dengan angin. Angin yang datangnya 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Haqqah ayat 7-8. Bahkan dalam ayat yang lain, saking besarnya angin itu sampai pohon kurma yang terkenal akarnya ini sangat betul-betul kuat, itu bisa tercabut seakar-akarnya. Karena kuatnya hempasannya angin tersebut, walaupun kaum Ad yang terkenal orangnya besar, orangnya tinggi, bahkan ada riwayat hadis sampai tingginya kurang lebih ya sampai 100 dirok, kurang lebih 50 meter, bahkan yang pendek ada yang menerangkan itu kurang lebihnya 30 meter, 60 dirok. Kenyataannya dengan angin mereka tidak bisa menahannya. Bangunan-bangunan yang mereka anggap kekal, kena hempasan angin hancur semuanya. Semuanya mati. Nah, ini ibarat pohon korma ini sudah tercabut seakar-akarnya. Nah, ini akhirnya mereka kaum Ad mati semuanya. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, cerita tersebut opola ayat menjadi ayat peringatan. Itulah akibat orang yang kafir. Namun wa makana, dan tidak ada sopo aksaruhum, kebanyakan mereka iku mukminin, orang-orang yang beriman. Tapi kebanyakan orang-orang kafir tidak mau beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, lawan niscaya Allah iku al-aziz, dat yang maha perkasa, ar-rahim, lagi maha menyayangi. Dan ketahuilah Muhammad, Tuhan kamu Allah dat yang maha perkasa. Allah perkasa, menang, kuat, mampu menyiksa semua kaum Ad tadi. Walaupun bangunannya dianggap kuat, besar, bagaikan megah istana,
orangnya tinggi besar, nyatanya tinggal kenangan, semua mati, nggak ada yang selamat walaupun sekuatnya kaum Ad, orangnya tinggi sampai 500 meter, 100 dirok, yang paling pendek kurang lebihnya 60 dirok, 30 meter kurang lebihnya, nyatanya semuanya disiksa oleh Allah, mati semua. Ar-Rahim, Allah juga Maha kasih sayang terhadap orang iman, yaitu Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Dikasih sayang oleh Allah, diselamatkan dari siksaan angin tersebut. Kadzabat, telah mendustakan sopo Samudu, kaum Samud, al-mursalin, pada orang-orang yang diutus. Jadi diganti cerita, yaitu sekarang kaum Samud telah mendustakan kepada utusannya, yaitu Nabi Soleh. Ketika itu Qala berkata, siapa ketika itu Qala berkata, lahum, kepada mereka, sopo akuhum, saudara mereka, yaitu Solihun, Nabi Soleh. Ketika itu Nabi Soleh nasihat kepada mereka kaum, yang mana Nabi Soleh ini masih ada hubungan persaudaraan dengan mereka kaum. Nasihatnya Nabi Soleh, ala tatakun, adakah tidak takwa kalian, takut kalian kepada Allah? Ya takutlah kepada Allah, berimanlah, sembahlah Allah. Ini sesungguhnya aku, lakum, untuk kalian, iku rasulun, utusan, aminun, yang bisa dipercaya. Saya ini adalah utusan untuk kalian yang bisa dipercaya, untuk menyampaikan risalah-risalahnya Allah. Fataku, maka takutlah kalian Allah pada Allah. Wa atiuni, dan taatlah kalian padaku. Maka dari itu kalian takutlah Allah dengan mentaati kepadaku. Wa ma as'alukum, dan tidak minta aku pada kalian, ali atas ma menyampaikan risalah, min ajrin, dari opah. Saya nggak minta opah kepada kalian, karena in ajriya, tidak ada opahku, ila, kecuali ala rabbil alamin, atas Tuhan alam semesta. Karena opah saya yang menanggung, yang mencukupi adalah Allah, Tuhan alam semesta. Allah yang ngasih rezeki kepada saya. Atutrokun, adakah ditinggal kalian, fima, di dalam apa-apa, hauna, di sini di dunia, aminin, dengan keadaan orang-orang yang aman, fi jannatin, di dalam beberapa kebun, wa uyunin, dan beberapa mata air, wa zuru'in, dan beberapa tanaman. Zuru ini tanaman jangka pendek. Wa nakhlin, dan pohon korma. Tol'uha, manggarnya pohon korma, iku hazim, lemes. Lemes artinya mengkelung. Jadi manggarnya ini merunduk karena banyaknya buah korma. Ini. Watan khintul, dan melubangi kalian, ngerowoi sira kabeh, ngelubangi kalian, minal jibal, dari beberapa gunung, buyutan, beberapa rumah, kalian jadikan beberapa rumah, farihin, dengan orang-orang yang pinter. Maknanya ada dua. Yang pertama, dengan orang-orang yang pinter. Saking pinternya itu, batu bisa diukir, dilobangi jadi rumah. Atau yang kedua, maknanya farihin, dengan orang-orang yang senang. Rumah-rumah itu kalian gunakan untuk senang-senang, untuk berbuat pelanggaran, berbuat maksiat. Ini, berbuat maksiat. Ini. Dan kalian, apakah ditinggal di sini, di dunia ini, dengan begitu saja, dengan keadaan orang yang aman, tanpa ada perintah, tanpa ada peraturan, tanpa ada hisapan, tanpa ada pembalasan? Apa begitu? Apa kalian punya anggapan begitu? Di dunia ini kalian ditinggal dengan keadaan aman, tanpa perintah, tanpa peraturan,
dan nantinya besok tidak ada hisaban, tidak ada pembalasan? Apa begitu? Yang mana kalian berada di dalam beberapa kebun, mata air, tanaman-tanaman, pohon korma yang manggarnya itu lemes, mengkelung, karena banyaknya buah. Kalian menjadi orang yang kaya raya, kehidupannya menyenangkan, kebun-kebunnya subur. Dan bahkan kalian melubangi beberapa gunung untuk kalian jadikan sebagai rumah. Karena kepintaran, kejeniusan kalian. Karena kepintaran, kejeniusan kalian, sampai kalian bisa membuat gunung-gunung itu menjadi rumah. Ini. Atau keterangan yang kedua, kalian melubangi beberapa gunung untuk dijadikan rumah. Yang mana di dalamnya kalian gunakan untuk bersenang-senang. Untuk durhaka, berbuat banyak pelanggaran. Apa begitu? Fattaku, maka takutlah kalian Allah pada Allah. Wa atiuni, dan taatlah kalian ini padaku. Maka kalian takutlah kepada Allah. Kalian jangan berbuat banyak maksiat. Jangan kalian anggap hidup itu tanpa ada peraturan. Takutlah pada Allah. Dan taatlah kepadaku. Wala tuti'u, dan jangan taat kalian amrul musrifin, pada perkaranya orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang banyak kemaksiatannya. Kalian jangan taat kepada orang-orang yang banyak maksiat, banyak berbuat pelanggaran. Termasuk pemimpin-pemimpin kalian yang durhaka. Jangan ditaati kalau dia berbuat pelanggaran. Yaitu alladzina, orang-orang yufsidun, yang berbuat kerusakan mereka fir'at, di dalam bumi. Artinya suka berbuat maksiat di bumi. Wala yuslikun, dan tidak berbuat baik mereka. Tidak mau taat kepada Allah. Itu jangan kalian taati. Ternyata dengan nasihat Nabi Soleh seperti itu, mereka kaum gak bisa terima, tambah marah. Qalu, berkata mereka kaum, innama anta, sesungguhnya engkau Soleh, iku minal musakharin, dari orang-orang yang disihir. Ternyata kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, mereka menanggapi nasihatnya Nabi Soleh. Mereka menanggapi Nabi Soleh dianggap sebagai orang yang kena sihir. Halah, apa itu kamu Soleh? Kamu itu utusan kok kena sihir. Omonganmu ngelantur kemana-mana, nggak ada ujungnya. Apa itu, buktinya mana? Ma anta, tidak ada engkau, illa kecuali basarun, manusia. Misluna, semisal kami. Kamu itu manusia biasa, wahai Soleh, seperti kami. Makanannya sama, nggak ada bedanya. Wah, begini aja lah, Soleh. Fakti, maka mendatangkanlah engkau biayatin, dengan ayat mukjizat, ingkunta, jika ada engkau, iku minas shodiqin, dari orang-orang yang jujur. Udah, gini aja, nggak usah banyak ngomong, hei Soleh. Sekarang tunjukkan bukti kamu. Tunjukkan, datangkanlah mujizat kepada kami. Kalau kamu orang yang jujur, bahwa kamu punya bukti sebagai Rasul atas terutusnya kamu. Mana? Akhirnya ceritanya Nabi Soleh berdoa. Minta kepada Allah untuk diberi mukjizat. Tiba-tiba ada batu besar pecah. Ternyata di dalam batu itu muncullah hewan, yaitu onta. Setelah onta itu muncul, onta yang sangat besar, qala, berkata siapa Nabi Soleh, hadhihi, adapun ini, iku naqotun, unta. Nah ini, onta ini. Ayat mukjizat lahir tanpa induk. Nah ini, keluar, kondisi ontanya besar, keluar dari batu. Tanpa punya induk. Nah ini onta ini. Mukjizat saya. Maka laha bagi onta sirbun, minuman.
punya jatah minuman, giliran minuman. Walakum dan bagi kalian sirbun minuman, sirbu yaumin minumannya hari, maklum yang diketahui yang ditentukan. Nah, Nabi Saleh berkata, ini onta mujizat saya. Maka dengan adanya onta ini, maka mata air berupa sumur yang ada di desa ini, maka digilir minumannya. Yaitu 1 hari untuk giliran onta, sedangkan 1 hari untuk kalian dengan minuman sehari yang ditentukan bergiliran. Ini akhirnya sumur tersebut jadikan giliran sehari untuk kaum, sehari untuk ontanya. Ini wala tamasuha, dan jangan menyentuh kalian pada onta bisuin dengan jelek. Jangan coba-coba melukai, apalagi menyembelih terhadap onta itu. Karena apa? Fayakudakum, maka akan mengambil, artinya menyambar, menimpa kepada kalian opo adzabun yaumin, siksaan hari azimin yang besar. Ini, maka kalau nanti sampai kalian mencoba berbuat jelek kepada onta itu, apalagi sampai menyembelihnya, maka kalian nanti akan tertimpa siksaan hari yang besar. Kena siksaan nanti kalian. Ini. Ternyata pada waktu itu orang-orang kaumnya Nabi Saleh merasa dirugikan. Ini, merasa dirugikan karena tempat minum itu yang sehari biasanya diminum oleh 1.500 orang kurang lebihnya. Ternyata pada saat giliran onta, maka mata air dihabiskan oleh onta itu. Sehingga mereka kaum merasa dirugikan dengan keberadaannya onta tersebut. Singkat ceritanya akhirnya fa'aqaruha, maka melukai mereka pada onta itu, disembelih. Waktu itu dipimpin oleh Qudar ibnu Salifin. Qudaru ibnu Salifin sebagai pemimpin di dalam menyembelih onta tersebut. Akhirnya fa'asbahu, maka menjadi mereka ikunadimin, orang-orang yang menyesal. Karena mereka akan kena ancaman siksaan atas perbuatannya. Yaitu fa'akhadhahum, maka mengambil, menimpa pada mereka apa azab siksaan. Yaitu petir, menyambar mereka. Ini, menyambar mereka. Dalam ceritanya sebelum mereka disambar petir, pada waktu mereka menyembelih onta, dalam ceritanya pada hari Rabu, onta itu disembelih. Kemudian 3 hari masa tenang. Masa tenang. Namun selama 3 hari, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, mereka ini mukanya berubah-ubah. Pada hari Kamis mukanya menjadi kuning. Lalu pada hari Jumat mukanya menjadi merah. Kemudian pada hari Sabtu mukanya menjadi hitam kelam. Lalu pada hari Minggu mereka disambar oleh petir. Itu sama sebagaimana diterangkan dalam surat Hud ayat 65. Berarti ada tenang 3 hari tapi muka mereka berubah kuning, berubah merah sampai hitam kelam, kemudian hari berikutnya disambarlah petir. Tidak ada satupun mereka yang selamat. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu ceritanya kaum Samud, ya, disiksa oleh Allah karena kekafirannya. Opola ayatan, ayat kekuasaan Allah, ayat kebesaran Allah itu. Wa makana, dan tidak ada sopo aksaruhum, kebanyakan mereka iku mukminin, orang-orang yang beriman. Namun ternyata mayoritas mereka bukanlah orang yang beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, iku lawa, niscaya Allah, iku al-aziz, dat yang maha perkasa, kuat.
mengalahkan orang kafir, termasuk menyiksa semua kaum Samud. Mereka semua disambar petir, tidak ada satupun yang selamat. Ar-Rahim lagi maha menyayangi terhadap Nabi Soleh dan orang iman. Inilah salah satu cerita yang jadi peringatan orang kafir pada akhirnya, akibatnya kekafiran itu ya disiksa oleh Allah. Ini alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Demikianlah yang saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.